Pemirsa, rangkuman beragam informasi aktual dari pelosok tanah air segera hadir ke hadapan Anda. Seputar Indonesia. Aksi mogok di Aceh melumpuhkan aktivitas masyarakat kecuali di pusat kota Banda Aceh. Sejumlah praktisi hukum dan aktivis HAM menolak rencana kehadiran Kodam di Aceh. Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi melalui Seputar Indonesia untuk hari Rabu 16 Januari 2002 bersama saya Ade Novit. Dan saya Atika Suri. Pemirsa, Ade akan menyampaikan laporan pertama. Silakan. Baik, Tika. Hari pertama aksi mogok di Nangro Aceh Darussalam melumpuhkan aktivitas masyarakat kecuali di pusat kota Banda Aceh. Para pedagang menutup toko sementara angkutan umum tidak beroperasi. Suasana sepi terlihat sejak pagi di seluruh provinsi Nangro Aceh Darussalam menyusul seruan mogok Panglima GAM Tengku Abdullah Safei. Pasar Aceh yang biasanya ramai terlihat sepi, hanya sedikit pedagang yang jualan sayur. Salah seorang pedagang mengaku tetap berjualan meski telah ada seruan mogok karena mengaku tidak punya penghasilan dan selain berjualan. Sedangkan suasana perkantoran termasuk kantor gubernur hanya beberapa pegawai yang masuk kerja. Sekolah juga terpaksa diliburkan karena murid yang datang hanya sedikit meski para guru tampak hadir. Sementara itu aparat keamanan mengerahkan angkutan bus Damri untuk mengangkut beberapa penumpang yang mencoba keluar rumah. Menjelang siang tadi, aktivitas di Banda Aceh mulai ramai walaupun belum normal seperti hari biasa. Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syah Kuala menolak pembentukan Kodam 1 Iskandar Muda. Namun mahasiswa tidak sependapat bahwa penolakan dilakukan dengan mengajak masyarakat mogok. Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa Unsyah, Tengku Kasibun Daulay menyatakan, pembentukan Kodam hanya akan membangkitkan kembali semangat militerisme dan kekerasan di Aceh. Badan Eksekutif Mahasiswa Unsyah akan mengajak pemerintah daerah memikirkan hal yang lebih konkret seperti upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial rakyat Aceh yang saat ini tertinggal. Menurut Daulay, mahasiswa akan terus memperjuangkan kekuatan sipil tanpa kekerasan untuk membuka ruang demokrasi dalam masyarakat Aceh. Penolakan terhadap rencana kehadiran Kodam di Nangro Aceh Darussalam juga disampaikan sejumlah praktisi hukum dan aktivis HAM. Mereka mendesak agar Presiden Megawati menolak rencana ini. Sejumlah praktisi hukum dan aktivis HAM menolak rencana pemerintah menghidupkan kembali Komando Daerah Militer atau Kodam di Nangro Aceh Darussalam. Mereka mendesak Presiden Megawati Soekarno Putri agar menolak rencana tersebut. Dalam jumpa pers Rabu di Jakarta, para praktisi hukum dan aktivis HAM menilai pendekatan keamanan merupakan langkah mundur. Pendekatan keamanan di Aceh selama ini terbukti gagal dan justru menyebabkan korban di masyarakat sipil. Tidak hanya itu, pendekatan keamanan justru memberi tempat bagi kehadiran gerakan separatisme. Sekali menghindari jawaban keadilan terhadap masyarakat Aceh karena mayoritas masyarakat Aceh yang mereka tuntut adalah soal keadilan. Nah, yang sekarang justru diakomodasi bukan keadilan tapi organisasi represi. Nah, itu akan memicu perlawanan masyarakat Aceh yang lebih luas. Dan soal lain saya kira yang penting dipikirkan bukan Kodam, tapi memberi ruang masyarakat sipil Aceh untuk mengambil inisiatif bagi masa depan mereka ketimbang mereka disuruh memilih GAM atau TNI. Mereka juga berpendapat perdamaian di Aceh hanya dapat diwujudkan jika pemerintah secara konsekuen menghentikan politik keamanan dan mengadili para perwira militer yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM saat diterapkan DOM di Aceh. Bagaimanapun penyelesaian militer bukan merupakan penyelesaian dan semua pihak mesti duduk ya bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan Aceh. Nah, tapi kan ini gagal. Kenapa? Karena confidence building itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Orang Aceh itu membutuhkan satu penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia untuk bisa merasa Todung secara tegas mengatakan pendirian Kodam justru akan menghambat implementasi Undang-Undang Nangro Aceh Darussalam. Yang penting adalah kesadaran agar GAM dan TNI segera menghentikan pertikaian dan tidak melibatkan rakyat sipil dalam setiap taktik maupun strategi mereka. Luba Rosita dan Ibnu Batutah melaporkan.
TNI menggelar latihan gabungan pasukan pemukul reaksi cepat di Poso dan Tentena, Sulawesi Tengah. Gelar pasukan yang melibatkan sekitar 1.500 prajurit dari ketiga angkatan dimaksudkan untuk mengamankan deklarasi Malino, yakni kesepakatan damai antara kelompok masyarakat yang bertikai di Poso. Menindaklanjuti deklarasi Malino, Tentara Nasional Indonesia menggelar latihan gabungan pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC di Kota Poso dan Tentena, Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 15 Januari 2001. Latihan yang melibatkan 1.550 prajurit dari 3 angkatan dan disaksikan langsung Panglima TNI Laksamana Widodo AS dimulai dengan pendaratan ratusan pasukan marinir di Pantai Toini dengan 12 tank dan kendaraan amfibi dari KRI Teluk Jakarta dan KRI Teluk Penyu. Pendaratan ini bertujuan untuk merebut garis pantai sekaligus melumpuhkan kekuatan musuh. Untuk memutuskan logistik di belakang garis lawan dan merebut daerah strategis, 4 pesawat Hercules TNI AU menerjunkan ratusan prajurit Brigade Linu 17 Kostrad di dekat desa Patangolemba dan Tentena. Atraksi terakhir dari PPRC adalah penerjunan gabungan 50 anggota marinir, Paskas, Kostrad, dan Kopassus di lapangan Simtubu Maruso. Sebagai penerjun terakhir, Serka Adrianus Gintu, putra asli Poso, dengan membawa bendera merah putih sebagai lambang perdamaian. Direktur Latihan Gabungan PPRC Pangkostrat Letjen TNI Riyamizat Triakudu menyatakan, di samping untuk meningkatkan kemampuan personel TNI, latihan gabungan ini juga bertujuan untuk menunjukkan komitmen TNI dalam melindungi rakyat dan memulihkan keamanan di Kota Poso dan sekitarnya. Latihan gabungan PPRC ini akan dilanjutkan dengan karya bakti TNI berupa pembangunan 125 rumah sederhana di 8 desa, bantuan pakaian, dan sosialisasi deklarasi Malino. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohan Stefanus dan Anton Susilo melaporkan. Pemirsa, pesawat Garuda Boeing 737 yang berangkat sore tadi dari Ampenan, jurusan Mataram, Jogja, Jakarta sempat kehilangan kontak. Pesawat akhirnya mendarat darurat di tengah sawah sebelah selatan Kompleks Perumahan Solo Baru, Desa Serenan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurut koresponden RCTI Yogyakarta, Sigit Purwita, korban yang tewas 1 orang, perempuan, dan luka-luka 20 orang. Untuk lebih jelasnya, salah seorang korban yakni Haji Lalu M. Sari yang berada di Rumah Sakit Dr. On Solo. Dan sekarang kami akan menghubungi koresponden kami yang saat ini berada di Solo, Jawa Tengah. Ya, halo. Selamat dan selamat. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Dr. On Solo dan di sini masih tampak kesibukan para dokter dan para perawat yang melakukan perawatan terhadap para korban pesawat Garuda dari Ampenan dengan tujuan Jogja dan selanjutnya ke Jakarta. Dan para korban rata-rata ini mengalami luka di bagian kaki. Dan salah satu seorang korban adalah Kepala Kanwil BPN NTB yakni Nyonya Susi Suharyanti. Sementara itu di salah satu ruang bangsal ini juga terdapat beberapa orang penting yang ada di rumah sakit ini. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang proses terjadinya kecelakaan Garuda ini, di samping saya sudah ada salah seorang korban, yaitu Bapak Haji Lalu Muhammad Sari. Iya, halo Pak Muhammad. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Muhammad. Saya salah satu penumpang pesawat Garuda tujuan Jakarta via Jogja. Jadi kita dari Bandara Siloparang tadi sore berangkat kira-kira jam 4 ya. Nah, kemudian setelah di perjalanan kira-kira 1/4 jam sebelum kejadian terjadi kabut, cuacanya buruk dan terjadi guncangan pada pesawat. Nah, ketika itu saya juga melihat para kru kapal juga mengingatkan pada sejumlah penumpang, mengingatkan untuk mengencangkan tali pinggang, kemudian memberikan petunjuk bagaimana cara membuka pintu darurat. Nah, namun saya melihat itu tidak berpikir apa-apa begitu, saya biasa-biasa saja. Nah, namun setelah ini pesawat ini jatuh, saya pikir landing di Jogja gitu ya. Setelah saya dan pintu darurat dibuka,
ternyata kita berada di atas air. Halo. Halo? Iya. Berarti pendaratan tersebut tidak, Pak Muhammad sebagai penumpang tidak tahu bahwa itu akan mendarat darurat begitu? Saya tidak tahu gitu ya. Saya pikir karena kita kan sering menumpang pesawat juga dalam keadaan seperti begitu, dan saya juga tidak curiga bahwa itu akan diadakan pendaratan darurat. Tadinya saya pikir akan mendarat di Jogja ya. Tahu setelah pesawatnya berhenti, kita lihat keluar, kita sudah berada di atas kali, di tengah kali gitu ya. Nah, kemudian seketika itu juga bahan bakar pesawat juga menjemur seluruh ruangan pesawat ya. Dan saya segera lari keluar melalui pintu darurat dan jatuh di sayap pesawat sebelah kanan ya. Oke. Yang kira-kira jaraknya dari pinggir kali kira-kira ada 10 meter ya. Oke, terima kasih Pak. Dan dari sanalah saya langsung menyeberang dan kemudian saya membantu teman-teman yang lain gitu ya. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Pemirsa tetaplah bersama Seputar Indonesia, kami akan kembali dengan laporan lain. Di antaranya Kejaksaan Agung membantah tudingan penyidikan kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog yang hanya difokuskan kepada Yayasan Raudatul Jannah. Kejaksaan Agung membantah bahwa tudingan penyidikan kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog hanya difokuskan kepada Yayasan Raudatul Jannah tanpa melihat kemungkinan dana dialirkan ke Partai Golkar. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Mulyo Harjo siang tadi menjelaskan, dalam setiap menyelidiki suatu kasus, Kejaksaan Agung selalu berpatokan pada bukti awal. Sejauh ini dalam kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog sebesar 40 miliar rupiah, bukti-bukti yang dimiliki Kejaksaan berupa indikasi penyelewengan dana yang dilakukan Yayasan Raudatul Jannah sehingga Kejaksaan tidak bisa membabi buta menyelidiki kemungkinan mengalirnya dana tersebut ke Partai Golkar tanpa ada bukti awal yang cukup. Karena itu Kejaksaan Agung mengimbau kepada siapapun yang memiliki bukti-bukti keterlibatan Partai Golkar segera menyerahkan bukti-bukti tersebut ke Kejaksaan dan Kejaksaan akan menindaklanjuti. Bila Kejaksaan sudah memiliki bukti awal keterlibatan Partai Golkar dan penggunaan dana non-budgeter Bulog dan tidak mengadakan penyelidikan, masyarakat luas dipersilahkan mempertanyakan kredibilitas Kejaksaan Agung. Semua ketentuan Muktamar luar biasa PKB versi Matori Abdul Jalil yang siang tadi berakhir kembali mengukuhkan Matori sebagai Ketua Umum DPP PKB hingga 2004. Muktamar juga menetapkan PKB hasil Muktamar luar biasa ini sebagai PKB yang sah. Muktamar luar biasa PKB versi Matori Abdul Jalil yang berlangsung sejak Senin lalu di Jakarta berakhir Rabu siang dan ditutup oleh Matori Abdul Jalil. Muktamar yang diikuti 1.500 lebih peserta ini mengukuhkan kembali Matori sebagai Ketua Umum DPP PKB hingga tahun 2005 sesuai hasil Muktamar Surabaya pada tahun 2000. Muktamar juga menghasilkan sejumlah keputusan penting, antara lain mengakui Sidang Istimewa MPR 2000 dan pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Muktamar juga menetapkan DPP PKB hasil Muktamar luar biasa di Jakarta ini sebagai PKB yang sah. Karena itu DPP akan melaporkan kepengurusan baru ke Departemen Kehakiman dan HAM untuk merevisi DPP PKB sebelum pemilu 99. Jika ada pihak yang tidak puas terhadap putusan ini, Matori siap menyelesaikan masalah ini di pengadilan. Sehingga perbedaan pendapat yang tidak mungkin satu masih bisa diselesaikan lewat pengadilan. Sehingga nanti keputusan pengadilan yang akan mengambil keputusan mana yang sah. Pak Mator apa berencana untuk melakukan aduan ke pengadilan dalam kapan itu? Enggak, karena kami adalah yang sah. Oleh sebab itu tidak perlu mengadu-adu. Muktamar juga menetapkan pengurus baru yang terdiri dari 21 anggota Dewan Tanfid dan 17 anggota Dewan Syuro. Abdul Kholik Ahmad tetap menjabat sebagai Sekjen dan sebagai Ketua Dewan Syuro Kiai Haji Dimyati Rois. Ahmad Sitono dan Akmal Yusmar melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung akan mengumumkan tersangka pelanggaran HAM di Tanjung Priok, termasuk nama-nama tim jaksa penuntut umum ad hoc. Kendati Kepres soal pengangkatan hakim ad hoc telah ditandatangani Presiden, Kejaksaan Agung sampai saat ini belum juga membentuk tim jaksa penuntut umum ad hoc HAM. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Mulyo Harjo di Jakarta hari Rabu menegaskan tidak ada niat dari Kejaksaan Agung untuk memperlambat pembentukan jaksa penuntut umum ad hoc karena pengadilan HAM saat ini pun belum terbentuk.
Pengajuan perkara HAM ke pengadilan berlaku selama 70 hari. Bila dalam waktu 70 hari tidak disidangkan, maka perkaranya akan gugur. Kalau ini sudah beralih ke tahap penuntutan, ini berlaku 70 hari ini. Kalau kita dari dulu tahap penuntutan, kadaluarsa selesai. Timnya sendiri, tim peradilannya belum terbentuk. Jadi gitu loh, masalahnya itu bukan kita memperlambat, itu teknis gitu loh. Sejauh ini, Kejaksaan Agung sudah menyiapkan nama-nama jaksa penuntut umum ad hoc yang diambil dari auditor militer dan jaksa yang sudah pensiun. Untuk kasus pelanggaran HAM Timur Timur, Kejaksaan Agung telah menyiapkan 12 berkas perkara. Sedangkan untuk kasus Tanjung Priok akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Julis Marhono bersama Andi Bayu melaporkan. Pemirsa Seputar Indonesia masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya dana kompensasi atas kenaikan harga BBM akan segera disalurkan untuk 40 juta warga miskin di Indonesia. Menko Kesra Yusuf Kala mengatakan dana kompensasi atas kenaikan harga BBM rencananya akan disalurkan bagi sekitar 40 juta warga miskin di Indonesia. Sedangkan kenaikan harga BBM direncanakan pemerintah naik pada Januari ini. Selasa siang, rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat diikuti oleh beberapa menteri terkait seperti Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Sri Rejeki, Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi, Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabil Makarim, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Faisal Tamin. Rakor membahas rencana penyaluran dana kompensasi atas kenaikan harga BBM di bidang Kesra. Menko Kesra Yusuf Kala mengatakan dana kompensasi BBM untuk bidang Kesra diperkirakan sebesar 2,8 triliun rupiah. Dana akan disalurkan bagi warga miskin di Indonesia melalui beasiswa pendidikan, penyediaan obat generik, penjualan beras murah, serta bantuan bagi anak yatim piatu di panti asuhan. Berikan beasiswa, dan lain. Bicara tentang anak yatim yang hidup di panti asuhan 1 juta orang. Bicara tentang kita kurangi memberikan operasi, tetap lanjutkan OPK beras atau raskin untuk kira-kira 1 juta KK, yang berarti 5 juta orang selama setahun terus-menerus, harga Rp1.000. Kita melengkapi puskesmas dengan obat-obat generik yang lebih murah. Pemirsa, hampir 2.000 kepala keluarga warga Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menerima beras murah yakni seharga Rp1.000 per kilogram. Warga puas karena kualitas beras baik. Program khusus pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras di kelompok masyarakat kurang mampu kembali bergulir. Kali ini yang memperoleh adalah warga Kelurahan Kapuk, Kecamatan Tangerang, Jakarta Barat. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR yang melakukan kunjungan ke kawasan tersebut Rabu mengungkapkan warga Kelurahan Kapuk umumnya puas dengan program tersebut yang realisasinya dilakukan pemerintah hari Minggu lalu. Dolok Jaya hari Minggu memasok kebutuhan beras bagi sekitar 1.900 kepala keluarga di Kelurahan Kapuk dengan harga Rp1.000 per kilogram. Ya alhamdulillah lah, buat bantuan. Jadi bisa meringankan beban dikit, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini karena ada dolok apa bagaimana Bapak ini? Enggak Pak, bener. Kalau dulu mau warnanya kuning Pak, tapi kalau sekarang mah enggak. Jadi enak dirasakan gitu, juga kayak beras-beras biasa yang di pasar gitu. Jadi nggak kayak yang dulu mah kuning. Jadi rasanya apak gitu Pak yang dulu, karena apa, karungnya gede. Anggota Komisi 3 DPR Wowo Ibrahim mengingatkan pemerintah untuk melakukan semacam sosialisasi sebelum pelaksanaan program beras bagi keluarga kurang mampu. Ini takutnya nanti salah mempergunakannya, ya, alamatnya salah, karena ini harus tepat alamat, tepat waktu. Nah ini tepat waktunya ini saya kira harus dipikirkan kembali. Karena ada kalanya dia datang, ini masyarakat kan nggak punya uang, jadi waktunya harus tepat. Masyarakat yang mendapatkan beras dengan harga khusus akan mendapatkan kupon yang bisa digunakan selama 1 tahun dan setiap keluarga mendapatkan jatah sebanyak 20 kg per bulan. Mereka bisa menukarkan kupon tersebut di kantor kelurahan atau kantor kecamatan setempat. Pemirsa, selain di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ini, Bulog dan Dolok Jaya masih menyediakan beras bagi sekitar 117.000 kepala keluarga di Jakarta.
Sementara untuk seluruh Indonesia, Bulog masih menyediakan beras untuk sekitar 10 juta kepala keluarga. Diharapkan dengan adanya beras miskin ini, Indonesia tidak lagi menghadapi bencana kelaparan. Sisilia Tiara dan Jati Pamungkas melaporkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) tetap menolak diberlakukannya upah minimum provinsi UMP sebesar Rp591.266. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) tetap berkeberatan atas kebijakan kenaikan upah minimum provinsi UMP yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp591.266 dan akan diberlakukan pada 21 Januari ini. Usai bertemu Presiden Megawati Soekarno Putri di Istana Negara Rabu siang, APindo menyatakan kekhawatirannya apabila UMP ini diterapkan karena banyak perusahaan yang tak mampu menaikkan UMP terpaksa akan gulung tikar. Ini juga berarti jumlah pengangguran yang kini mencapai sekitar 40 juta orang akan semakin bertambah. Menurut survei Bappenas, setiap kenaikan 10%, dan itu saya kira Muhammad Ihsan dari LPM UI sudah menulis di Kompas, setiap kenaikan 10% itu ekuivalen 1,1% angkatan kerja akan tersingkirkan dari lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat sekarang 65% dari angkatan kerja itu sudah berada di sektor informal. Dan terus terang saja, sejauh ini APindo tetap berupaya agar keputusan kenaikan UMP dapat dibatalkan. Namun apabila peraturan ini merupakan keputusan yang tidak bisa ditawar lagi, APindo meminta agar perusahaan yang tak mampu tidak dipaksa dengan kenaikan UMP tersebut dan diberi kesempatan berbicara dalam forum tripartit yang terdiri dari buruh, pengusaha, dan pemerintah. APindo juga meminta agar kenaikan UMP diberlakukan dalam 2 tahun. Kita dengan ini kita usulkan 2 tahun, kita harapkan kita bisa punya waktu untuk lebih jernih menyelesaikan ini, karena harap diingat kalau misalnya kita setiap tahun ini berarti nanti bulan mulai Mei ini udah mulai lagi, Pak. Jadi kalau Mei ini belum siap, ntar Mei bicara lagi. Dalam kesempatan ini, APindo juga sangat menyesalkan pernyataan Menaker Yakob Nuwawea yang cenderung memihak buruh tanpa memperhatikan kondisi perusahaan. Nita Daule dan Heri Kuswianto melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan laporan. Di antaranya penyebab utama banjir di wilayah Indonesia adalah karena penebangan hutan secara liar. Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabil Makarim menyesalkan kecenderungan banjir yang kini melanda sebagian wilayah di tanah air. Penyebabnya adalah kerusakan lingkungan, khususnya hutan oleh manusia. Banjir kini tak hanya terjadi di ibu kota Jakarta, tetapi juga melanda wilayah pegunungan Medan, Sumatera Utara. Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabil Makarim hari Selasa mengatakan, banjir saat ini merupakan dampak dari penebangan hutan secara liar. Nabil mengakui upaya pemerintah melakukan perbaikan lingkungan untuk mencegah banjir kalah cepat dengan kerusakan alam. Karena itu Nabil berjanji akan menindak para pelaku penebang liar hutan. Memang ada pengaruh 5 tahun siklus dan lain sebagainya. Tapi daerah-daerah yang tidak pernah kena banjir, sekarang kena banjir dan banjirnya besar. Dan itu bersamaan dengan merajalelanya penebangan. Kantor Menteri Negara itu di masa lalu hanya terlibat dalam koordinasi dan kebijakan. Tapi Kementerian Lingkungan yang baru dengan penggabungan dengan Bapeda itu ada operasional. Nah, mudah-mudahan kita akan lebih kuat dengan kebijakan, kewenangan dalam kebijakan dan kewenangan dalam operasional. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Walhi menilai penyebab banjir karena banyaknya daerah resapan air yang berubah fungsi sehingga daerah aliran sungai tak berfungsi optimal. Puncak misalnya kan banyak yang dialihkan sebagai kawasan bangun villa dan sebagainya untuk fasilitas wisata. Dan di daerah-daerah lain termasuk Sumatera Utara dan juga sebagian kawasan Jawa Barat dan banyak lagi kawasan Indonesia. Itu kan banyak hutan yang kemudian dikonversi menjadi HPH. Walhi meminta pemerintah menangani masalah banjir secara integral, bukan sekedar mengatasi banjir dalam jangka pendek, termasuk menindak para pelaku industri penebangan kayu atau pengusaha HPH yang menelantarkan aspek lingkungan. Mutiaryanti dan Gatot Imam melaporkan. Pemirsa, laporan tadi mengakhiri jumpa kita, dan dari Studio 5 RCTI Kebon Jeruk Jakarta, saya Denovit. Dan saya Atika Suri beserta tim redaksi Seputar Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.